dalam bab 2 membahas tentang prinsip-prinsip dan proses akuntansi di modul 2. Dan dibahas juga tentang prinsip-prinsip akuntansi. Nanti ada proses akuntansi, kemudian ada evaluasi di akhir pembahasan materi. Prinsip-prinsip akuntansi secara umum. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akuntabel, para akuntan harus menjalankan proses akuntansi dengan baik, terstruktur, sesuai prosedur, serta memenuhi prinsip akuntansi yang diterima umum. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi tersebut adalah untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan lainnya, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan dan memenuhi kebutuhan pengguna informasi tersebut. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Pemakaian prinsip akuntansi memunculkan penilaian secara objektif terhadap produk akuntansi sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan atau permasalahan. Selain itu, laporan keuangan sebagai produk akuntansi haruslah bisa dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Karena itu perlu adanya penyeragaman pada prosedur akuntansi. Dan terciptalah prinsip akuntansi yang dikenal dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Beda negara, beda prinsip akuntansinya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan faktor-faktor lain yang ada di masing-masing negara. Di Indonesia, prinsip akuntansi diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu badan yang mengatur peraturan dan kebijakan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip akuntansi berterima umum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle. Prinsip entitas ekonomi disebut juga dengan prinsip kesatuan entitas. Prinsip ini mengakui konsep kesatuan usaha sebuah perusahaan. Maksudnya bahwa suatu perusahaan adalah sebuah kesatuan usaha atau ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan pribadi pemilik ataupun entitas ekonomi lainnya. Arti berdiri sendiri dan terpisah adalah dalam hal aset atau kekayaan perusahaan. Jadi akuntansi menuntut adanya pemisahan aset perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan yang bersangkutan. Seluruh pencatatan atas semua transaksi keuangan yang terjadi tidak boleh dicampur antara pencatatan perusahaan dengan pencatatan pribadi pemilik. Prinsip ini juga berlaku untuk utang atau kewajiban. Antara utang perusahaan dengan utang pribadi pemilik harus terpisah dengan jelas. Prinsip ini menciptakan adanya tanggung jawab yang jelas terhadap keuangan perusahaan. Yang kedua, prinsip periode akuntansi atau period principle. Prinsip periode akuntansi disebut juga prinsip kurun waktu. Artinya prinsip ini adalah penilaian dan pelaporan keuangan entitas usaha dibatasi oleh periode waktu tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang terukur. Periode akuntansi yang umum dipakai dalam menjalankan usaha adalah 1 tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Prinsip ketiga yaitu biaya historis atau historical cost principle. Prinsip biaya historis mengharuskan penilaian atau pencatatan transaksi keuangan atas suatu barang atau jasa berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Jika terdapat proses tawar-menawar saat transaksi terjadi, maka yang dimulai dan dicatat adalah harga jadi yang disepakati bersama. Untuk menilai sebuah barang, misalkan saja aset, terdapat berbagai cara yang bisa digunakan seperti nilai buku, nilai pasar, nilai ganti, dan nilai tunai. Dalam General Accepted Accounting Principle atau GAAP, prinsip biaya historis ini menggunakan harga perolehan atau harga akuisisi dalam mencatat perolehan aset, utang, modal, dan biaya. Harga perolehan dimaksud adalah harga pertukaran yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi keuangan. Sebagai contoh, sebidang tanah memiliki harga pesanan berdasarkan lokasinya senilai 100 juta. Namun, sebuah perusahaan mampu membeli tanah tersebut dengan harga 90 juta. Maka yang diakui dan dicatat adalah 90 juta
sebagai harga kesepakatan antara penjual dengan perusahaan tersebut. Kemudian prinsip satuan moneter. Prinsip keempat atau unit monetary principle. Prinsip satuan moneter adalah pencatatan transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang tanpa melibatkan faktor-faktor non-kuantitatif. Contoh faktor non-kuantitatif ini seperti prestasi, mutu kinerja, strategi usaha, dan sebagainya. Faktor-faktor ini tidak termasuk dalam sebuah moneter karena tidak bisa dinilai maupun dilaporkan dalam bentuk uang. Jadi, prinsip moneter menekankan pada pencatatan yang terbatas pada segala sesuatu yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Prinsip kelima yaitu kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip kesinambungan usaha menganggap bahwa sebuah entitas usaha akan beroperasi terus-menerus dan berkesinambungan. Karena memang tidak ada perusahaan yang menginginkan usahanya akan berhenti di tengah jalan, kecuali terjadi peristiwa tertentu misal bencana alam. Prinsip nomor 6 atau prinsip ke-6, pengungkapan penuh, yaitu prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan, dan apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi yang dibutuhkan penuh dalam menyajikan informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya yang tidak terdapat dalam laporan keuangan. Informasi tambahan ini bisa berupa catatan kaki atau lampiran. Catatan kaki atau lampiran yang berisi metode akuntansi yang digunakan, kedua perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerapan metode akuntansi, koreksi, taksiran, dan lain-lain. Catatan tentang perubahan ini sekaligus menunjukkan bagaimana perlakuan perusahaan terhadap perubahan yang terjadi tersebut. Catatan yang ketiga biasanya kontrak pembelian atau kontrak penting lain. Catatan keempat, kemungkinan adanya laba atau rugi yang bersyarat. Catatan kelima, tentang modal, misal jumlah saham dan lainnya. Catatan keenam, tambahan untuk menunjukkan perhitungan yang lebih detail tentang akun tertentu yang dianggap penting dan material. Prinsip ketujuh yaitu prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Pendapatan timbul akibat kenaikan harga yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal baik besar atau kecil yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Pendapatan dalam prinsip pengakuan pendapatan divisinya adalah penambahan kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan usaha seperti penjualan, persewaan, penerimaan bagi hasil, dan sebagainya. Dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diperoleh atas transaksi keuangan tersebut. Pada prinsip ini, pendapatan diakui ketika terjadi keuangan dan ada kepastian nilai nominal atas pendapatan tersebut, meski penambahan kas atau setara kas belum diterima perusahaan. Namun prinsip ini tidak selalu bisa diterapkan oleh pelaku usaha, sehingga muncul ketentuan lain untuk bisa mengakui pendapatan. Contoh ketentuan lain tersebut diantaranya pengakuan pendapatan ketika produksi barang telah selesai, pengakuan pendapatan saat diterima pemesanan dan oleh konsumen meski barang masih dalam proses produksi, pengakuan pendapatan ketika kas atau setara kas telah diterima perusahaan. Kemudian prinsip ke-8, yaitu prinsip mempertemukan atau matching principle. Maksud dari prinsip mempertemukan adalah biaya yang dipertemukan atau dimatchingkan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya pada transaksi, pendapatan diterima di muka.
Prinsip ini sangat tergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga tidak bisa dilakukan. Ada beberapa kekurangan pada prinsip ini. Misal, biaya yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan pendapatan yang diterima. Contoh, biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan pendapatan, meski mendukung terjadinya pendapatan itu sendiri. Biaya ini bisa dibebankan pada periode terjadinya pendapatan tersebut. Biaya semacam ini disebut dengan period cost. Contoh period cost lain adalah biaya yang dikeluarkan dan memiliki hubungan dengan produksi, tetapi nilai manfaatnya tidak habis dalam satu periode. Biaya seperti ini akan ditunda pembebanannya. Dalam arti pembebanan biaya akan dialokasi atau dibagi ke dalam periode-periode di masa biaya tersebut dimanfaatkan. Pengalokasian biaya tersebut dihitung berdasarkan jumlah bulan yang ditaksir yang menggunakan manfaat dari biaya tersebut. Sebagai efek dari prinsip ini dan kondisi di atas, pembebanan biaya disarankan menggunakan accrual basis dalam pencatatan akuntansinya, sehingga memunculkan adanya jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk mempertemukan antara biaya dan pendapatan. Prinsip ke-9 yaitu prinsip konsistensi atau consistency principle. Prinsip konsistensi adalah prinsip akuntansi yang harus digunakan pada pelaporan keuangan secara konsisten dalam hal metode, prosedur, dan kebijaksanaan yang digunakan. Gunanya agar laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi para penggunanya. Dengan penggunaan metode dan prosedur secara konsisten, maka jika ada perbedaan yang terjadi bisa diketahui dengan cepat. Namun prinsip ini bukan berarti melarang adanya perubahan metode atau prosedur akuntansi. Sebuah perusahaan lebih mengganti metode yang dipakai dengan memberikan penjelasan alasan pergantian tersebut pada laporan keuangan perusahaannya. Kemudian prinsip ke-10 yaitu prinsip materialitas. Prinsip materialitas adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Bernilai dalam arti bernilai nominal dan bisa dijual. Jika tidak material, maka tidak perlu dinilai dan diakui. Kemudian membahas tentang proses akuntansi. Nah, dalam proses akuntansi ini ada beberapa tahap pencatatan. Di antaranya yang pertama, tahap pencatatan dan penggolongan. Tahap pertama yang dilalui dalam proses akuntansi adalah tahap pencatatan dan penggolongan. Kegiatan yang termasuk dalam tahap pencatatan dan penggolongan antara lain yang pertama, penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau bukti transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Yang kedua, pencatatan ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Yang ketiga, posting atau pencatatan ke buku besar, baik ke buku besar ke buku besar utama maupun buku besar pembantu. Ada yang menggolongkan proses akuntansi. Yang pertama adalah tahap identifikasi dan pengukuran data. Melakukan identifikasi dan pengukuran data adalah hal pertama yang perlu dilakukan dalam proses akuntansi. Setiap transaksi atau kejadian dalam berhubungan dengan tindakan yang telah diselesaikan, misal menjual barang. Sedangkan keinginan untuk menjual barang tidak termasuk transaksi karena belum dilaksanakan atau hanya angan-angan. Data yang telah diidentifikasi kemudian perlu diukur. Satu pengukur yang tepat adalah satuan uang, rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Dari pengukuran tersebut, maka proses akuntansi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap yang kedua, yaitu tahap pengikhtisaran atau peringkasan.
Tahap yang harus dilalui setelah melakukan pencatatan dan penggolongan yaitu tahap pengitisaran atau peringkasan. Pada tahap pengitisaran atau peringkasan meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, menyusun neraca saldo yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar. Yang kedua, menyusun jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta sebenarnya pada akhir periode, dan penyusunan kertas kerja atau neraca lajur bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pembuatan jurnal penutup. Dibuat untuk mengetahui besarnya laba rugi suatu perusahaan atau orientasi profit, sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara atau temporary account. Yang keempat, pembuatan neraca saldo setelah penutupan dipergunakan untuk mengecek kembali peralatan dilakukan pada periode berikutnya. Yang berikutnya, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, misalnya untuk mengembangkan usaha atau perluasan usaha, penambahan investasi, dan sebagainya. Yang berikutnya, penyusunan jurnal pembalik dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan pada akuntansi berikutnya. Dalam tahap kedua, ada juga menyebutkan yaitu pemrosesan dan pelaporan. Pemrosesan dan pelaporan data meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengitisaran. Pencatatan atau recording transaksi berarti mengumpulkan data secara kronologis. Pencatatan yang detail akan sangat memudahkan untuk menganalisis arus kas. Selain dicatat, transaksi perusahaan juga digolongkan dalam kelompok yang berhubungan. Penggolongan atau classifying transaksi sangat penting karena penyajian dapat diringkas, sedangkan pengiktisaran adalah menyajikan informasi yang telah dikelompokkan ke dalam bentuk laporan seperti yang diinginkan pemakai. Laporan tersebut dapat berupa neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, hingga jurnal pembalik. Proses akuntansi yang ketiga, yaitu tahap laporan dan penganalisaan. Tahap terakhir yang harus dilalui yaitu tahap laporan dan penganalisaan. Adapun tahap laporan dan penganalisaan meliputi kegiatan berikut ini. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedua, pembuatan analisa laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perkembangan usaha maupun penambahan investasi. Dalam laporan akuntansi atau accounting report adalah hasil dari sistem akuntansi. Laporan akuntansi banyak jenisnya. Jenis laporan yang dihasilkan tergantung kepada pihak-pihak yang menggunakan laporan tersebut. Salah satu jenis laporan akuntansi yang utama adalah laporan keuangan atau financial statement. Selain laporan keuangan, masih banyak lagi jenis laporan antara lain laporan untuk pajak dalam bentuk surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak. Laporan-laporan kepada pemerintah, misalnya kepada Bapepam, dan laporan-laporan khusus untuk manajemen perusahaan secara intern. Untuk laporan keuangan sendiri terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Analisa yang keempat, proses akuntansi yaitu analisis dan interpretasi. Analisis laporan keuangan adalah analisis yang menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan arah perubahannya. Hasil analisis tersebut akan bermanfaat untuk mengambil keputusan. Adapun interpretasi laporan keuangan yang menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan termasuk hasil analisisnya dengan keputusan usaha yang akan diambil. Proses akuntansi dari hubungan ini dapat dilakukan penilaian terhadap perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Misalnya, jika laba perusahaan mengalami penurunan untuk mencegah adanya kebesaran atau kegiatan. Saya ulangi, misalnya jika laba perusahaan mengalami penurunan, untuk mencegah adanya penurunan lebih lanjut, maka perlu diadakan promosi besar-besaran atau kegiatan yang menunjang peningkatan penjualan. Perlu diketahui bahwa informasi akuntansi sangat penting dalam mengambil keputusan.
Namun suatu keputusan usaha tidak hanya didasarkan atas informasi tersebut. Masih terdapat aspek lain mengaruhi keputusan usaha. Nah, demikian materi bab 2 di modul 2. Untuk evaluasinya, yang pertama sebutkan perbedaan prinsip identitas ekonomi dan prinsip periode akuntansi. Yang kedua, sebutkan tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Sekian, terima kasih.